Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini, tentu kita mengharapkan sekarang adalah bagaimana bisa kita bayangkan nanti di persidangan. Seperti apa? Ini yang akan kita tunggu-tunggu. Tentu sebelum ke proses persidangan, harusnya kita doakan sama-sama agar senantiasa berkas yang akan dikembalikan oleh pihak Polda Jabar ke Kejati mudah-mudahan bisa P21. Itu dulu yang penting dulu. Ya, kita doakan supaya cepat P21 supaya cepat nanti proses pengadilan. Karena ini yang kita tunggu-tunggu nanti di pengadilan ini ya. Kita tahu proses pengadilan itu tidak sebentar ya. Karena kalau kita lihat itu jaraknya itu biasanya dari satu sidang ke sidang lagi itu biasanya jaraknya 1 mingguan ya. Biasanya yang sering kita lihat di persidangan-persidangan ya, termasuk kemarin kita lihat persidangan kasus Sambo. Itu kalau udah satu kali sidang, itu biasanya 1 minggu baru sidang lagi, 1 minggu baru sidang lagi. Bisa kemungkinan memang akan alot kalau di persidangan itu, tergantung nanti bagaimana apa namanya sealot apa nantinya gitu kan. Tapi bisa dibayangkan ini bakal alotnya ya sedang ininya saja terungkapnya jajah lama 2 tahun lebih ya mungkin bisa jadi di persidangan juga bakal alot nantinya ya, tapi kan tidak tahu juga seperti apa nantinya kan, tetapi ya akan kita bayangkan nanti di persidangan nanti seperti apa ya. Kita bisa bayangkan nanti kalau kita lihat persidangan itu, bentuk persidangan itu ya, di depan itu ada hakim dan wakilnya, kemudian ada jaksa penuntut umum ya, ada penasihat, kemudian ada tempat duduk para para apa para saksi, para tersangka di sana ya. Di sana akan duduk. Kalau di situ yang duduk di situ adalah disebutnya kursi panas. Disebutnya kursi panas. Ya, istilahnya itu adalah kursi panas seperti itu. Ya nanti kita bisa ngebayangin bagaimana nanti ya kalau misalkan diduga sekarang Pak Yosep misalkan ya. Pak Yosep sudah jadi tersangka misalkan nih ya. Ya ada kemungkinan nanti misalkan duduk di sana sekali lagi ya, jika memang sudah ke arah pengadilan nanti P21 ya, kita bisa bayangkan beberapa orang tersangka misalkan Pak Yosep duduk di kursi panas menghadapi di depannya hakim, kemudian akan bertanya jawab atau berardu argumen dengan jaksa penuntut umum dan juga jaksa dan penasihat ya, termasuk juga Ramdhanu ya, duduk di kursi itu, kemudian juga sama menghadap hakim, menghadap beberapa pertanyaan yang akan disampaikan nanti kan ya oleh para jaksa, oleh para penasihat nanti ya, akan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini saya hanya bisa membayangkan bagaimana Pak Yosep, bagaimana saudara Ramdhanu gitu ya. Mungkin nanti ada tersangka-tersangka lain, tidak untuk kemungkinan ya, duduk di dalam kursi panas itu. Bagaimana cara menjawabnya? Ini kita bisa bisa bayangkan ya. Kita hanya bisa membayangkan ya, menanti apakah di pengadilan nanti akan ada sesuatu hal yang luar biasa. Apalagi katanya ada informasi, kita di informasi di media bahwa katanya Pak Yosep akan bongkar-bongkaran katanya di pengadilan. Itu kan katanya kan itu. Kan kita juga tidak tahu bagaimana nanti kalau sudah di pengadilan akan lain nanti ceritanya kan. Ya seperti itu. Ya tidak menutup kemungkinan tiba-tiba ya nanti kan juga para saksi akan dihadirkan di sana. Kita ketahui ada berapa saksi yang sudah terperiksa di kasus Subang ini. Ini kasus yang sangat-sangat apa namanya menghebohkan. Bayangkan saksi lebih dari 100.
alat bukti lebih dari ratusan. Ya, itu banyak sekali. Bayangkan nanti kalau misalkan di pengadilan seperti apa. Apakah akan dihadirkan semua saksi-saksi yang sudah terperiksa? Kan ini sangat-sangat luar biasa, ya. Apakah mungkin juga ada YouTuber, misalkan ada YouTuber diminta untuk bersaksi? Ya tidak tahu juga ya. Kan tidak ada yang tidak mungkin kalau tiba-tiba dimintai keterangan misalkan ya. Dari YouTuber dimintai keterangan misalkan gitu ya. Apakah mungkin? Sepertinya ya saya tidak tahu ya itu ya. Nah, kemudian apa namanya? Ya, apa yang kita bayangkan sebelumnya, keterangan-keterangan yang disampaikan. Karena kan kalau hakim itu melihat daripada hasil BAP yang sudah dilaksanakan. BAP 1, BAP 2 sampai selanjutnya mereka yang sudah di BAP ya akan dipertanyakan nanti dibuka sebukanya di ruang pengadilan. Seperti apa? Ada kemungkinan hal-hal yang mungkin belum ter-up di media nanti akan muncul di persidangan. Ya. Bisa saja misalkan kita ambil contoh misalkan karena kalau ini kan berkaitan dengan masalah kejadian rekonstruksi di TKP kan seperti itu ya. Bagaimana nanti akan diperjelaskan, bagaimana semua yang sudah jadi hasil daripada rekon itu nanti akan diperjelas di sana, akan diperjelas masalah posisi, masalah apa yang dilakukan, apa yang disampaikan, semua akan jelas di sana. Dan kemungkinan juga tadi saya sampaikan bahwa ada hal yang mungkin belum ter-up di media, di persidangan akan banyak sekali hal-hal yang mungkin menjadi kejutan, informasi yang sangat luar biasa, informasi yang mulai mengejutkan nantinya. Tidak menutup kemungkinan. Bisa saja misalkan contoh ada informasi di media sebelumnya bahwa misalkan yang ter-up di media katakanlah misalkan ada informasi masalah banpol, contoh ya ini kan sekali lagi misalkan pada saat dicerita di media bahwa banpol begini berawal dari sini jam sekian, oh, yang nyuruhnya siapa, nanti tiba-tiba di praktek di persidangan ternyata berbeda ya, misalkan sekali lagi ya seperti itu ya, karena kan yang di media itu kan berbeda dengan hasil yang di BAP. Belum tentu sama gitu maksud saya. Maksud saya gini, apa yang ter-up di media itu belum tentu sama dengan apa yang di BAP-kan. Contoh tadi misalnya banpol, misalkan contohnya ya. Saya hanya mengambil percontohan saja ini salah satunya kan. Dari sekian banyak kronologis kejadian. Banpol. Kita kan tidak tahu orang-orang yang kayak di banpol itu kan ada Uci, ada Ramdhanu. Pada saat di BAP kan kita tidak tahu isi BAP kan, itu kan rahasia ranah kepolisian. Tapi kalau di media kan kita tahunya di media nih ya tahunya bahwa Banpol disuruh oleh ada yang menyuruh ya. Kemudian Ramdhanu juga masuk ke sana kan disuruh juga. Kita tahu sama Yoris disuruhnya kan. Diperintahkan oleh Yoris. Kemudian untuk standby di mana? Di SMA 1 ya. Kemudian akhirnya ketemu di sana. Informasi yang kita dapat bahwa Banpol itu meminta tolong kepada Ramdhanu untuk membantu menguras air bak mandi gitu kan. Itu kan yang ter-up, yang terblow up di media. Apakah nanti di pengadilan akan seperti itu? Jawabannya bisa ya, bisa mungkin juga tidak. Karena kita tidak tahu BAP yang sebenarnya seperti apa. Baik itu Ramdhanu ataupun Uci yang sekarang Banpol. Belum tahu kan seperti apa BAP yang sebenarnya kita kan. Apakah nanti di persidangan akan ada sesuatu hal yang memang tiba-tiba mengejutkan? Nah ini dia kita tidak tahu kan. Apakah tiba-tiba nanti, oh ternyata
Misalkan ini ya, misalkan ini sekali lagi misalkan, oh ternyata Banpol itu ada yang nyuruh misalkan. Yang nyuruhnya siapa? Oh ini Danu ada yang nyuruh. Yang nyuruhnya misalkan siapa? Oh mungkin di BAP di persidangan kok ada yang nyuruh lagi misalkan ya. Ada yang nyuruh lagi ternyata misalkan gitu kan ya. Oh ini tuh ada yang nyuruh lagi. Oh ini ternyata ada yang nyuruh lagi gitu kan. Tiba-tiba ya kan tiba-tiba. Nah itulah makanya yang kita saya bilang inilah yang kita nantikan pada saat nanti persidangan. Ada hal-hal yang kita hanya tahunya dari A sampai D, tiba-tiba di persidangan dari A ternyata sebelum A ada lagi A minus misalnya, dari D ada lagi D plus gitu kan, seperti itu. Ada yang lagi menyuruh lagi misalkan tiba-tiba oh di TKP tidak seperti itu kejadian seperti ini. Nah, kan ini apa namanya, maksudnya percontohan saja. Misalkan lagi percontohan lagi misalkan ada di BAP misalkan masalah keterkaitan masalah misalkan saksi-saksi Ujang, saksi-saksi Deden misalkan ya, yang misalkan ter-up di media dari A, cuman dari A sampai B, tiba-tiba nanti di persidangan dari A sampai E misalkan ya. Tahunya dari pernyataan-pernyataan disampaikan di media cuman masalah bahwa mengasah arit, kemudian dipanggil Pak Yosep, kemudian diminta untuk ke Pak RT. Tiba-tiba nanti di persidangan ada tambahan lagi. Oh, sebelumnya pernah ada yang bertanya, misalkan ya, tiba-tiba muncul, ini percontohan gitu kan, atau hal-hal lain mengenai hal-hal yang sudah di BAP, kemudian di-up di media, ternyata di BAP-nya dan nanti kalau di persidangan berlain lagi. Nah ini yang akan kita tunggu ya, dan tidak menutup kemungkinan di luar dugaan ada pernyataan di luar BAP ya, who knows. Nah ini saya tidak tahu nih, kalau misalkan kan biasanya kan di persidangan itu semua kan itu hasil daripada BAP yang nanti kan dipermasalahkan. Kalau misalkan tiba-tiba di persidangan nanti ada muncul pernyataan-pernyataan di luar BAP, nah ini bagaimana? Nah, barangkali di rekan sahabat ada yang paham masalah ini, silahkan komentar ya. Misalkan gini, ini BAP nih, sudah di BAP semua, dari sekian bundel itu sudah hasil-hasil BAP semua. Tiba-tiba ada salah satu saksi yang tiba-tiba keluar pernyataan, tapi di luar BAP, tapi baru di persidangan baru dikeluarkan. Nah itu bagaimana itu? Misalkan keluar hal yang sangat krusial seperti itu. Nah, itu seperti itu bagaimana? Nah, nanti silahkan ya, yang paham masalah itu silahkan di komentar gitu kan. Silahkan komentar seperti itu. Nah itu ya. Jadi saya sekali lagi materi malam ini adalah mari kita dukung Polda Jabar agar senantiasa bisa menyelesaikan apa kekurangannya untuk mengembalikan berkas perkara kepada Kejati, dan kita harapkan bisa diterima dan bisa P21 biar segera masuk ke persidangan. Ini yang kita tunggu. Sekali lagi kita support Polda Jabar ya. Tapi pasti ada yang bertanya, Bang Fred, kira-kira apa ya? Kan kemarin ada kekurangan tuh, ada kekurangan dikembalikan oleh Kejati ke Polda Jabar. Kira-kira kekurangannya apa ya? Kemudian apa sih yang dilengkapinya? Nah, pasti ada pertanyaan seperti itu. Ya nanti aja kita lihat apakah pada saat selesai dikembalikan oleh pihak Kejati, apakah ada gerakan-gerakan dari Polda Jabar, apakah gerakan-gerakannya seperti apa? Ya kita nanti hanya bisa menduga-duga saja. Oh mungkin ini, oh mungkin itu, oh mungkin ini. Nah seperti itu. Kan kita lihat ada pergerakan-pergerakan pada saat pasca dikembalikannya itu kan, pada saat kita lihat kan itu sebelum pra peradilan ya dikembalikan itu kan waktu itu ramai kan, pra peradilannya gugatannya ditolak waktu itu kan. Setelah itu gimana, adakah gerakan-gerakan lain dari pihak penyidik? Ya kita nanti hanya bisa menduga-duga. Demikian materi malam ini seputar masalah
kursi panas di pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.